Kalau sebenarnya kan Huntington tuh pernah nulis yang soal political order. Ya. Jadi tertib politik itu tidak hanya tertib sosial yang kita butuh, tapi tertib politik kan itu juga penting. Pemerintahan itu bukan hanya sekedar begini. Orang kan kadang-kadang menilai demokrasi dengan isi perutnya aja. Wah, ini demokrasi yang benar itu adalah versi kami. Demokrasi versi orang dia nggak mau terima. Sementara kan negara kita ini sedang berpacu untuk menjadi negara maju nih. Dan berpacu jadi negara maju itu pemerintahnya harus efektif. Cina itu bisa melompat kayak begitu, nggak mungkin tuh dengan sistem Amerika, sistem itu tuh nggak mungkin Cina bisa melompat dengan kayak gitu. Vietnam bisa melompat maju seperti itu juga bukan. Bahkan Singapura yang kecil begitu nggak bisa melompat maju tanpa sistem dia yang betul-betul efektif. Ordernya itu penting. Makanya Lee Kuan Yew itu kalau pilot-pilot yang mogok diganti aja, semua pilot tuh nggak ada sih negosiasi. Kan dia gitu. Dan hari ini pun misalnya kritik-kritik pemerintah Singapura masuk aja itu demokrasi versi negara lain. Nah di kita itu kan kadang-kadang demokrasi itu dimanakan hanya sekedar kami harus berbeda. Jadi kalau Anda sudah berkuasa kami lawan, kami sebagai kontrol di luar kami akan lawan Anda terus. Enggak, kita mau kerja bersama-sama, mau memajukan bangsa ini bersama-sama, maka pemerintahnya harus efektif. Makanya Pak Prabowo bilang kita ini harus bangun bangsa bersama-sama. Itu bahasanya Pak Prabowo, bangun bangsa bersama-sama itu ayo sebanyak mungkin kekuatan politik ya masuk ke dalam itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti efektif kita ke depannya. Obstacle-nya nggak banyak gitu loh. Nggak bisa kita lari ngebut itu kalau misalnya setiap mau melangkah ada obstacle, lambat ya. Setiap ada mau melangkah ada sandungan, lambat. Jadi yang diinginkan oleh pemerintah ingin maju cepat, kesandung terus. Karena misalnya di luar itu penolakannya banyak. Tapi kalau semakin banyak yang ikut berbaris, kekuatan politik yang ikut berbaris, kemudian rasa-rasanya pemerintahnya akan efektif. Kalau misalnya di Jepang dulu, sama di Korea juga dulu, sama di Taiwan, kemudian di Singapura, termasuk Indonesia, Malaysia itu dibikin dengan sistem birokratik otoritarian. Satu partai jadi penguasa tapi ada demokrasi tapi absolute majority. Dia tuh di parlemen itu di atas 50% lah. LDP misalnya, PAP di Singapura dia di atas 50%, 60% supaya dia bisa efektif. Ada partai oposisi tapi ini kan kendali tetap ada di tangan pemerintahan yang efektif kayak ini. Di Indonesia kita multi partai. Nggak ada, hari ini faktanya juga nggak ada satupun partai yang punya menang itu absolut itu kan nggak ada. Ini kan sebenarnya simple majority aja semua. Dibilang terbesar tapi terbesarnya di bawah 20% kan gitu. Coba bayangin yang terbesar di bawah 20% ini kira-kira efektif nggak pemerintah? Efektif nggak kalau nanti pemerintah? Makanya perlu dirangkul sebanyak mungkin kekuatan politik untuk bisa sama-sama. Nah persoalan nama, saya nggak ikut di soal nama, tapi ide Bang Jeffrey soal sebanyak mungkin orang yang bisa berbaris, bergabung menjadi bagian dari pemerintah, membuat pemerintahan itu nanti bisa efektif, akan lebih mudah buat Indonesia, nggak cuma buat Pak Prabowo ini, buat Indonesia ke depan untuk mencapai cita-cita Indonesia Mas. Nggak bisa kita lari ngebut, kita tuh lari biasa-biasa aja tuh nggak bisa. Misalnya gini, kalau kita mau terbang nih keluar dari middle income trap harus tumbuh misalnya dengan tingkat persentase tertentu misalnya taruhlah 8% misalnya. Kalau nggak efektif pemerintahnya nggak bisa kita terbang, take off tuh nggak bisa. Kita akan di landasan aja terus. Kalau misalnya pertumbuhan kita hanya 5% gitu, 4% setahun kita di landasan aja terus nggak kunjung take off kita hanya bisa take off kalau ada akselerasi kecepatan kan? Kan begitu. Nah kalau mau 8% kecepatan itu, nah itu kan harus didukung oleh situasi politik yang kondusif, situasi sosial yang kondusif, situasi segala macamnya harus kondusif. Nggak bisa tiba-tiba ekonominya gagal, kita lihat dong politiknya kondusif nggak? Karena kan masing-masing saling terkait ini. Kalau nggak saling mendukung nggak mungkin kita take off itu jadi negara maju. Nah sekarang pikirannya harus samakan. Kita mau jadi negara maju nggak? Bonus demografi itu akan kita lewati begitu saja atau mau kita pakai sebagai stone kita untuk melompat jadi negara maju? Kalau begitu, kita harus samakan pikiran kita, harus samakan niat kita untuk sama-sama membangun bangsa. PKS dalam pidatonya juga udah begitu. Udah punya keinginan juga untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, ini kan bagus. Minta diajak aja kan. Nah, itu kan bahasa orang. Kan presiden PKS ngomong gitu, Bang. Jangan PKB Nasdem aja dong, Bang Dasko. Ya, itu kan kita juga diajak-ajak dong. Bahasa verbalnya. Tapi yang kita main adalah ada keinginan dan keterbukaan untuk sama-sama membangun bangsa. Dan menurut saya sebanyak mungkin kekuatan politik bisa bergabung di sini. Nah, menurut Bang Jeffrey, ide dinamai oleh Bang Jeffrey sebagai itu. Bima misalnya atau Barisan Nusantara apapun. Tapi kalau ini berbaris, solid, tertib politiknya jalan, nah itu bisa take off kita itu. Yang kedua